Shalom teman-teman. Wah, hari ini cerah sekali ya. Bersama aku Karina, kita mau beribadah ya. Sudah mandi kan? Semuanya rapih. Kita puji Tuhan dengan semangat yuk. Biar lebih seru, kita puji Tuhan bareng Kak Riris ya. Selamat pagi Karina, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan memuji Tuhan dulu yuk. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah menjaga kita setiap hari, karena sudah membangunkan kita pada pagi hari ini dengan kesegaran dan keceriaan. Yuk, mari kita sama-sama bersukacita. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ya, gimana adik-adik? Sudah ada sukacita? Mana nih suaranya? Kak Riris belum dengar. Sudah sukacita? Iya, bagus. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau nyanyi lagi. Sekarang kita mau doa pembukaan dulu ya. Nah, doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Dek Vira. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Dek Vira untuk doanya pada pagi hari ini yang sangat memberkati. Nah, sekarang sebelum masuk ke firman, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Kak Riris. Yuk puji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Kasih Tuhan Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Wah, semangat sekali memuji Tuhan tadi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Puji. Silahkan Ibu Puji. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak yang pinter, ganteng, cantik. Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah tidak sabar ya. Yuk, siapkan Alkitabnya. Sudah siap belum Alkitabnya? Sudah ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan minggu ini. Tapi kita berdoa dulu ya, biar Tuhan hadir dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan Tuhan ya. Yuk berdoa yuk. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat pada hari Minggu ini. Tuhan, berkati kami sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau tuntun, Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini Ibu Puji ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10.
Kisah Para Rasul di Perjanjian Lama atau Baru? Pinter, Perjanjian Baru. Yuk, kita sudah ketemu belum? Sudah ya? Yuk. Tapi di sini Bu Puji mau dibantu sama Mas Nika yang akan membacakan firman Tuhan. Mari silakan Mas Nika. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Mereka berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan
dengan tangan apa yang telah terjadi padanya. Terima kasih Mas Mika untuk pembacaan firman Tuhan yang indah. Nah, anak-anak pasti penasaran ya, gimana caranya Petrus menyembuhkan orang sakit yang lumpuh bisa berjalan? Yuk, kita saksikan cerita ini. Yuk! Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah, yaitu yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Petrus berkata, "Uang emas aku tidak punya, tetapi apa yang aku punyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berdiri dan berjalanlah." Orang itu agak ragu-ragu. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu untuk bangun berdiri. Lalu orang itu berjalan, dia kegirangan. Lalu ia berjalan kian kemari dan melompat kian kemari dan memuji Allah. Orang itu mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Karena orang itu mengikuti Yohanes dan Petrus ke dalam bait Allah, orang-orang banyak melihat dia. Mereka mengenal dia. Orang itu biasanya duduk di gerbang bait Allah. Orang-orang itu tercengang dan takjub. Mereka heran dan tercengang. Kenapa orang itu bisa berdiri? Orang-orang itu bertanya pada orang itu. Mereka kagum. Petrus berkata, "Hai orang-orang, kenapa engkau heran dan menatap kami?" Seolah orang-orang ini berjalan karena kami. Orang ini bisa berjalan karena Tuhan Yesus dan kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus. Orang ini percaya kepada Yesus dan ia percaya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini dari sakitnya. Lalu Petrus berkata pada orang-orang itu, "Hai orang-orang, sadarlah dan percayalah pada Tuhan." Nah, itu tadi cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, orang lumpuh itu sembuh. Kuasa Tuhan luar biasa. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, pasti kita akan diselamatkan. Cerita Ibu sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lain. Dah. Nah, itu dia adik-adik firman yang dibawakan oleh Ibu Puji. Nah, ingat ya adik-adik,
kita harus tetap tekun berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita tetap berpegang pada Tuhan karena Tuhan mampu melakukan semuanya. Tuhan mampu menyembuhkan kita. Tuh. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Coba, siapa sih sobatnya adik-adik yang paling setia? Benar, Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, betul banget adik-adik. Seperti lagu yang kita nyanyikan sama-sama tadi ya, adik-adik harus ingat bahwa ada satu sobat kita yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus akan selalu menemani kita di waktu kita susah, di waktu kita senang. Di setiap waktu-waktu kita, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan menyertai kita. Oke? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan akan ditutup oleh doa dengan Dek Dimas. Silakan Dek Dimas. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kita sudah mengikuti pada sekolah minggu dengan lancar dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah jika sebentar lagi kita mau pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih sekali Dek Dimas untuk doanya yang berkati pada pagi hari ini. Wah, Kak Riris dan teman-teman, tidak terasa sekolah minggunya sudah selesai ya. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi. Shalom. Baik Dek Karina, thank you. Cut.